sekalian yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke kajian sirah nabawiyah kita, izinkan saya menjawab pertanyaan seputar kurban. Ini karena pertanyaannya banyak. Kalau tidak sempat berarti kita habiskan untuk menjawab fikih. Masuk belum lagi nanti kalau ada ingin memperdalam pertanyaannya. Yang pertama saya uruskan saja jemaah tentang bolehkah berbeda niat dalam patungan kurban. Jadi hadirin dimuliakan Allah, dalam syariat ibadah kurban itu ada hewan yang ketika nilainya besar dia boleh dilakukan atau diselenggarakan oleh orang yang berserikat. Hewan kurban itu esensinya ada 3 jenis. Yang pertama kambing, yang kedua sapi, dan yang ketiga apa? Unta. Untuk kita yang ada di Indonesia kayaknya belum ada yang kurban unta. Saya nggak tahu kalau tahun ini. Al-Wahab, Pak Iwan, kurban unta kayaknya. Amin. Semoga mabrur kembali ke Indonesia dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya, hadirin dimuliakan Allah, untuk unta dan sapi ini disepakati oleh para ulama boleh berserikat seralat menurut mayoritas ulama, yaitu menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali, yaitu sapi 7 orang dan unta 7 orang. Menurut sebagian pendapat boleh sampai 10 orang. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa ada seorang sahabat mengatakan, kunna nashtaiku likulli badanah likulli sab'ah li badanah. Kami pernah bersyarikat untuk satu sapi dengan 7 orang. Ini hadis yang sahih. Maka berdasarkan hadis ini, 3 mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali mengatakan sunnah berserikat. Minus mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan tidak boleh berserikat dalam ibadah kurban. Makanya ini sering saya ulang-ulang jemaah. Kadang sebuah hadis itu sahih, tidak diperbeda-pendapatkan kesahihannya. Beda kalau ulama mensahihkan, yang satu mendhaifkan, melemahkan, terus hasilnya beda pendapat, itu wajar. Terkadang hadis itu sama-sama disepakati kesahihannya, tetapi dipahami berbeda. Nah, ini contohnya nih. Mazhab Maliki mengakui kesahihan hadis ini, tetapi memaknai berbeda. Tidak boleh patungan. Kenapa? Jadi dimuliakan Allah, karena perintah patungan ketika kurban itu kasusnya ketika Rasulullah sedang safar. Nah, ketika sedang safar, kemudian datang hari raya Idul Kurban, kalau setiap orang motong satu sapi, jemaah, itu nggak akan cukup. Ini dalam sebagian perang perjanjian Hudaybiyah, jumlahnya sahabat 3.000 orang. Jumlah sapi tidak sampai 500 ekor, jumlah kambing juga. Maka kalau semuanya satu ekor nggak cukup. Maka Rasulullah memerintahkan berserikat. Karena itulah mazhab Maliki mendalilkan bahwa apa? Perintah atau bolehnya patungan ini karena sifatnya kasuistik, kondisi darurat. Bukti yang kedua, kata mereka, kata mazhab Maliki, setelah itu tidak pernah ada riwayat sahabat melakukan patungan untuk hewan kurban mereka. Kan nggak pernah ada riwayat jadi datang ibadah kurban, Sayyidina Abu Bakar mondar mandir, "Mar, ayo kita patungan." "Oh, aku sudah sekali." Kan tidak ada riwayat itu. Tidak ada. Sehingga mazhab Maliki memegang pendapat bahwa patungan kurban itu tidak disyariatkan. Nah, ini bagus Pak, kalau ada yang mengikuti mazhab Maliki malah bagus ya. Ya, kalau selama ini berapa ekor sapi? 8 pernah nggak? Paling banyak 7. Itu kan 7 kali 7 orang Pak ya. Kali orang. Kalau semua yang 7 ini ngambek, udah kita mazhab Maliki aja semuanya. 18 ekor aja nih. Nah, ya kayak gini-gini didukung, pendapat yang begitu bisa didukung. Yang repot itu gara-gara nggak boleh patungan, malah nggak boleh ikut kurban. Ini contoh bahwa sebuah hadis itu cuma dipahami berbeda oleh para ulama. Tetapi pendalilan mazhab Maliki itu dibantah ya oleh mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwa sesuatu yang khusus itu bisa berlaku umum. Ya. Jadi tidak berarti sebuah kasus itu karena dia berkaitan dengan sesuatu yang khusus, hukumnya dikhusus. Kan gitu kalau mazhab Maliki tadi kita. Contohnya apa? Allah berfirman tentang Bani Israel. Walaupun yang disebut Bani Israel, hukumnya bisa berlaku juga untuk umat Islam selain Bani Israel, termasuk kita. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, lima taqtuluna anfusakum, kenapa kalian bunuh diri kalian sendiri? Ini ayat tegur Bani Israel. Apakah berarti kalau kita bunuh diri dibolehkan? Kan enggak. Gitu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kenapa
sahabat tidak ada yang patungan? Karena imannya para sahabat itu beda dengan iman kita. Kita dan para sahabat itu cuma punya kemiripan, tapi mirip yang nggak mirip sama sekali. Ini kan aneh, mirip tapi tidak mirip. Yaitu apa? Kalau diperintah syariat, diperintah oleh agama, sama-sama nawar. Kita kan kalau disuruh nawar, tapi nawar kita itu kemana? Ke bawah. Sahabat nawarnya kemana? Ke atas, supaya tambah berat itu syariat. Dan para sahabat itu dilarang khataman Quran tiap hari, disuruh paling cepat 20 hari sekali. Nawar. Ya Rasul kok 20 hari sih? Oke, kata Nabi 15 hari. 15 hari masih kelamaan. Nawar ya. Sampai tinggal 3 hari itu loh. Udah 3 hari bolehnya khataman Quran. Masih nawar. Oke Rasul, win-win solution. Saya kan khataman Quran tiap hari. Perintah ada 3 hari. Oke 2 hari saja kalau gitu. Coba nawar. Nah sehingga ketika para sahabat tidak ada yang patungan, karena mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam amal soleh. Nah sehingga dimanakan Allah, kalau kita kembalikan ke pendapat mayoritas ulama, boleh patungan 1 sapi untuk 7 orang. Nah kasus patungan ini gimana kalau ingin diperluas? Bagaimana kalau kasusnya beda niat? Beda niat itu misalnya jemaah Wahab patungan sudah sapi ke-10, sampai daftar itu ternyata baru 4 orang Pak. Sampai ke-11 berarti kan 4 orang. Nyari itu dapat 1. Nah, nyari lagi ketemu Pak, tapi beda niat. Ayo Mas, kita kurban yuk di Al-Wahab. Waduh, saya kayaknya kalau kurban enggak deh. Ini lagi enggak ada rezeki, tapi saya niat akikahkan anak saya. Jadi dari 6 orang itu niat kurban 6 orang, 1 niat kurban. Kira-kira boleh begitu teman? Ada yang bilang boleh, ada yang tak boleh? Boleh, Masya Allah. Cak Soleha membolehkan. Yang sebelah sini nggak boleh. Khilaf, Masya Allah. Bukan cuma Imam Mazhab yang berbeda pendapat. Ternyata Imam Al-Wahab ada berbeda pendapat. Dan jemaahnya sekalian. Hukumnya boleh menurut kesepakatan ulama. Boleh. Karena apa? Karena niatnya sama-sama ibadah. Niatnya untuk cari ridha Allah. Nah, jadi nanti dipotong, begitu dipotong, yang niat akikah tadi ngambil bagian dia, apakah disepakati bagiannya pahanya gitu kan? Kalau pahanya kebanyakan ekornya gitu kan, buat 1 lah. Kan akikahnya mau dimakan dia sama istrinya misalnya, nggak apa-apa, boleh seperti itu. Nah, bagaimana kalau niatnya bukan beribadah? 5 orang kurban, 6 orang tadi dia akikah. 7 ini kurang 1 orang. Begitu ketemu orang, Mas kita kurban. Wah kayaknya saya kurban, nggak deh, ini belum ada rezeki. Udah akikah lagi nggak apa-apa. Akikah istri aja belum punya, jomblo lah. Istri aja belum punya, apalagi anak. Gini aja, saya kan penjual pentol nih. Saya boleh nggak ikut urunan, tapi niat saya bagian saya nanti saya bikin pentol, mau dijual. Oke, kalau sekarang boleh nggak? Ya, di sini sedang jelas gelengnya. Jadi tetap boleh. Boleh bimbang. Jadi kan ada penjual pentol di sini. Mohon maaf, boleh nggak? Ya. Hukumnya boleh menurut Hanafi. Ya, menurut Hanafi boleh. Menurut Syafi'i dan Hanbali boleh. Syafi'i mazhab kita sama Hanbali membolehkan. Hanafi yang tidak membolehkan. Jadi yang enggak bolehkan batasnya Hanafi. Nanti kitabnya ngajinya jangan Al-Um. Ya, Minhajul Khalil. Ini supaya kita tahu aja, kita fikih luar biasa, fikih itu luas. Kita luas supaya luas. Ya. Maliki gimana? Ya Maliki dari awal mau patungan kurban aja nggak boleh kan? Kalau niatnya berbeda-beda tadi itu. Nah hadirin dimuliakan Allah, bagaimana kasusnya kalau ada orang kurban, kemudian niatnya untuk orang yang meninggal dunia. Nah lagi-lagi ada khilaf. Kalau kita kembalikan kepada ulama cabang menjadi 2. Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan kurban untuk orang meninggal. Jadi misalnya kita kurban untuk ibu kita, bapak kita, atau siapapun orang yang kita niatkan untuk berkurban, itu boleh menurut Hanafi dan Hanbali. Ini mazhabnya orang-orang Pakistan, Uzbekistan, yang Tantan itu, sama kalau Hanbali Arab Saudi. Syafi'i dan Maliki tidak membolehkan. Apa sebab perbedaannya? Perbedaan pandangannya adalah mazhab Syafi'i dan Maliki yang tidak membolehkan menganggap kalau kurban itu ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu ibadah yang tidak boleh diwakilkan. Kita sholat lagi capek kan nggak boleh ngomong ke anak kita, nah tolong ya sholat ke masjid, tolong maghribnya lagi 6 rakaat, 3 kamu sama imam, 3-nya untuk bapak lagi capek. Itu kan nggak boleh, ibadah badaniyah.
Nah, kata Syafi'i, kurban itu ibadah badaniah. Walaupun dia bentuknya nyembelih kurban, daging dibagi-bagi, tapi inti ibadah kurban itu bukan bagi-bagi daging. Inti ibadah kurban adalah ritual penyembelihan. Dan secara konsep hukum Syafi'i benar. Saya mau nanya, Pak, kalau sampai potong kurban, terus kemudian pas habis motong gitu, belakang rumah tiba-tiba dapat info darurat harus pulang kampung, pokoknya bisa pulang. Mau kita kasih ke tetangga lagi nggak ada, kita telepon ke pesantren lebih sombong, lagi banyak daging kan, Pak, nggak bisa Pak, makan sendiri, nggak bisa. Itu kemudian daripada kita taruh belakang rumah jadi bangkai, kita buang ke bak sampah. Saya menanya, sah nggak kurban kita? Sah. Karena inti ibadah kurban penyembelihan bukan bagi-bagi daging. Lalu nanti Pak Iwan nanti motong hewan juga kurban udhiyah di sana tanah suci itu di Mina. Jadi orang potong kurban di Mina itu cuma jutaan hewan kurban dalam tanda kutip dibuang begitu saja. Hari ini sudah mulai sih ada usaha pemanfaatan, ada yang mulai dikalenkan, mulai dikemas-kemas. Tapi itu skalanya kecil sekali. Sepengetahuan saya, apalagi dulu ya, hari ini lebih banyak dibuang. Habis dipotong itu menjadi makanan hewan-hewan buas. Dan Bapak Ibu perlu tahu ya, Mina itu tempat tak bertuan. Lalu tempatnya hantu katanya itu kan. Itu kan tempatnya jumroh itu di Mina semuanya. Siapa yang tinggal di Mina? Jadi kalau Mina itu tidak sedang musim haji, itu juga di tanggal-tanggal tertentu, nggak ada di sana yang tinggal di sana. Kalau seandainya tujuan kurban itu adalah bagi-bagi daging, maka syariat kurban tidak akan turun pertama kali di Mina. Turunnya di mana, Pak? Di bantaran Sungai Ciliwung. Atau di Al-Wahab sih, Mas. Nah, itu pasti rame, Pak. Habis motong coba dibuang di situ 2 ekor ya, Pak. Seret-seret sama orang. Jadi inti ibadah kurban adalah penyembelihan. Fitur tambahannya bagi-bagi daging, seperti HP. HP ini kan tujuan utamanya komunikasi. Fitur tambahannya ada kameranya, ada macam-macam. Nah, sehingga mazhab Syafi'i mengatakan kurban itu tidak boleh diwakilkan, termasuk pada orang yang meninggal dunia. Dalilnya adalah pengumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a." Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang menjadi amal ibadahnya. Jadi kalau kita mengikuti jalur mazhab Syafi'i memang enggak bolehkan kurban untuk orang meninggal dunia. Tetapi bukan fikih kalau bukan berbeda pendapat. Ya, tadi Hanafi membolehkan, Hanbali membolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kurban itu betul ibadah badaniah, tapi dia ada nilai sosial. Dan Bapak Ibu perlu tahu supaya ngerti alur gimana ulama berpikir. Pengiriman pahala kepada orang meninggal dunia itu ada 3 esensinya. Yang pertama doa, yang kedua sedekah, yang ketiga zikir dan bacaan Quran. Untuk doa dan sedekah ulama sepakat boleh untuk orang meninggal dunia. Itulah caranya, Bang. Kan ada orang itu kadang nggak boleh kirim orang kepada orang meninggal dunia. Ada yang bolehin semuanya, dipetakan. Doa boleh. Jadi kalau ada bilang nggak boleh doain mayit, itu jelas bertentangan dengan kesepakatan ulama. Boleh doain siapapun, orang tua teman kita yang meninggal. Yang kedua sedekah. Kita masukkan ke keceran masjid, atau kita nyumbang wakaf, niatnya untuk teman saya, baik betul, orang sudah meninggal, boleh sedekah. Dalilnya banyak. Kalau ulama sepakat itu dalilnya nggak usah pertanyakan lagi. Karena kaidahnya innal ummati la yajtami'u 'ala dhalal. Umatku tidak akan mungkin sepakat dalam kesesatan, kata Rasulullah. Kalau umat saja nggak mungkin sepakat, gimana ulama? Jadi ijma itu ijma, walaupun kalau hukum kan Quran, hadis, ijma paling bawah, kias. Teorinya Quran kan yang paling atas, tapi dalam prakteknya ijma lebih tinggi daripada Quran dan hadis. Tolong jangan salah paham. Bukan karena Quran itu lebih rendah daripada ijma, tidak. Karena sebuah ayat kadang dipahami berbeda oleh para ulama. Jadi orang kalau masih pakai dalil ayat, masih mungkin dibantah oleh dalil ayat yang lain. Bahkan bisa dibantah pakai hadis. Jadi ayat itu bisa dibantah pakai hadis. Loh, kok bisa begitu? Sebab kan Quran lebih tinggi daripada hadis. Karena ayat itu bukan ayat yang dibantah pendalilannya. Karena ayat itu kadang berbicara tentang masalah umum, hadis bicara tentang masalah khusus. Ngerti ya? Misalnya ayat mengatakan begini. Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di sana wajah Allah. Dalil pemahamannya, sholat itu nggak wajib pada kiblat. Loh, di mana aja kita boleh kan? Dibantah dengan hadis. Hadis apa? Menunjukkan perintah menghadap kiblat. Bukan ayat itu yang salah, bukan. Ayat itu pemahamannya umum, dikhususkan dengan makna hadis. Ayat tadi maknanya adalah kalau kita nggak tahu mana lor, kidul, mana etan, kulon, utara, barat, nggak tahu, bingung kita di tengah hutan.
Maka dalam kondisi begitu kita pakai dalil umum tadi itu. Ngerti gimana ya? Jadi jangan, kadang orang suka salah paham hari ini. Orang tuh sekarang zaman salah paham. Yang salah paham sama Ustaz Hidayat banyak juga kan? Ayo berantem ya. Oh itu waduh sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya. Ya Allah, model begini netizen kita ini. Bilang, wah Ustaz itu sesat, kenapa? Ijma lebih tinggi daripada ayat. Bukan begitu. Ijma itu, ijma artinya ulama sudah sepakat bulat atas apa? Atas pendalilan. Misalnya apa? Sholat lima waktu, maghrib 3 rakaat, itu bukan, gak usah pakai dalil ayat ya. Gak usah pakai dalil hadis. Apa dalil sholat maghrib 3 rakaat? Langsung aja ke ijma. Itu posisinya lebih tinggi, karena ulama sepakat. Tapi saya bahasa apa dari kopi saya ini? Tolong kembalikan saya ke jalan yang benar. Ini tersesat di jalan yang benar kita. Ini bahasa apa sih? Ijma tadi. Mengadakan hadiah kepada orang meninggal dunia. Jadi kalau doa dan sedekah boleh. Ijma ulama. Yang diperbeda mendapatkan itu apa jemaah? Kalau sampai kirim zikir, tahlil, baca Quran, Al-Fatihah, Yasin diniatkan kepada orang meninggal dunia. Syafi'i ini nggak boleh. Syafi'i nggak boleh. Mazhab resmi mazhab Syafi'i nggak boleh. Mazhab Hanbali malah membolehkan. Ya. Nanti ulama mengambil jalan tengah. Oh, gini aja. Kalau misalnya nggak bolehkan, ada yang bolehkan dengan cara dihadiahkan. Ya Allah, saya baca ini niatnya dihadiahkan. Tapi yang jelas masalah ini diperbeda pendapatkan juga. Termasuk masalah kurban. Kurban ini ibadah harta karena mengeluarkan duit untuk beli hewan, ataukah ibadah badaniah? Kata Hanafi dan Hanbali dia ibadah harta, sehingga boleh-boleh saja orang berkorban untuk orang meninggal dunia. Nah, saya kasih solusi Pak, karena kaidahnya khuruju minal khilaf aula. Kalau ada perbedaan pendapat, keluar dari perbedaan pendapat lebih baik. Kita gabungkan pendapat yang berbeda itu. Contoh gimana? Ada masjid, kan lagi rame tuh, miring-miring kiblatnya tuh. Ada yang ke barat pasti, ada yang serong-serong. Apa masalahnya? Karena setelah dipakai kompas modern sekarang, ternyata kiblat kita itu nggak tepat. Kiblat itu nggak tepat, ada kemiringannya dan sebagainya. Walaupun ada juga yang tepat. Akhirnya ribut kan berantem. Ini nggak sah sholatnya. Kenapa? Ngadepnya ke barat bukan ke kiblat. Ya kita kembalikan ke ilmu ulama aja. Mayoritas ulama sepakat ya, sepakat. Sholat itu menghadap ke barat sudah sah, walaupun tidak tepat ke arah kiblat. Kenapa? Karena dalilnya Rasul SAW, Rasul ketika sholat turun dan menghadap ke selatan. Tak nggak kebalik dalilnya, kok menghadap ke selatan? Karena Rasul tinggal di Madinah, ada ke selatan ya kan? Kita nggak ke selatan, ya malah ngadap ke mana? Ke Cina malah nanti. Jadi kita ngadap ke barat sudah sah. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau bisa dihadapkan ke Masjidil Haram itu yang lebih tepat. Maka dalam hal ini jemaah kalau daripada ribut, udah masjidnya digeser aja. Ya, kalau duitnya banyak nggak ada masalah, ya kan? Masjidnya diputar, bisa nggak kalau diputar? Bongkar, ya. Kalau duitnya jemaah kasih miliaran misalnya, itu solusi yang paling bagus. Ya. Tapi gimana kalau mubazir? Kalau mubazir digeser aja anunya, sejadahnya. Anu Ustaz, kalau digeser-geser jadi kayak ini paling tepat, karena begitu digeser nggak ada perbedaan ya. Kalau nggak bisa juga, ya sudah pakai mayoritas ulama aja, tetap sah. Yang minoritas tolong hargai mayoritas, kan gitu. Jangan dibalik. Ya. Jangan disuruh yang mayoritas hargai minoritas. Kemarin saya diminta menyelesaikan sengketa di salah satu masjid, saya bilangin, oke, yang bilang harus digeser-geser mana? Baik, Anda ketemu dalilnya di mana? Siapa ulama mengatakan? Ya nggak bisa, saya cuma ngikut-ngikutian. Saya bilangin, ini sudah benar. Kalau mau digeser, mau nggak digeser, itu lebih bagus sejadahnya. Tapi Pak Imamnya keberatan. Jadi jelek besar masjidnya, itu juga cuma miring dikit. Akhirnya disepakati tetap menghadap ke barat. Nah, hadirin dimuliakan Allah, masalah kurban juga kita bisa ngambil titik temu supaya kita nggak ngirimkan kepada orang meninggal dunia. Caranya gimana? Dalam mazhab Syafi'i, kurban itu hukumnya apa? Kurban itu ulama dua pendapatnya. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Sebenarnya benar gitu, bukan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang wajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengatakan tidak wajib. Hanafi mengatakan wajib. Mazhab Hanafi wajib. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW. Man kana lahu sa'atan ayyudahi, falam yudahi, fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya rezeki untuk berkurban, kok dia tidak mau berkurban, jangan dekati tempat sholat kami.
Kata mazhab Maliki seakan-akan Rasul itu marah, seakan-akan Rasul ngomong gini, ente mampu kurban tapi nggak mau, udah nggak pantas jadi orang Islam. Karena ke gereja aja, karena ke wihara saja, nggak usah ke masjid. Ya, sehingga dari hadis ini mazhab Hanafi mewajibkan. Monggo Pak, kalau pakai dalil ini lebih bagus. Ya, jadi kita bersungguh-sungguh Islam sekali ya. Tapi yang tidak mewajibkan jangan kita salahkan. Kata mazhab Syafi'i tidak wajib karena hadis ini pemahamannya tidak berarti Rasul itu benci dengan Nabi itu dalam redaksi kalimatnya memang begitu. Contohnya apa? Rasul ma'akala sauman aw basolat falyatazilna musallana atau falyatazilna dalam riwayat lain. Siapa yang makan bawang merah dan bawang putih menyingkir dia dari masjid-masjid kami. Saya menanya apa? Apa makan hukum bawang merah dan bawang putih? Ada ustaz yang bilang haram? Belum, yakin? Sudah dicek di YouTube. Gak ada ulama yang haram, kamu bawa kok di haram ini. Hukumnya makruh, itu pun kalau dimakan mentah ya. Dimakan mentah itu karena sumber baunya itu, kalau dimasak sudah kehilangan dimakruhkan. Padahal Rasul jelas mengatakan menjauh dari tempat sholat kami. Lihat, hadisnya sama, dipahami berbeda. Itulah fikih. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mazhab Hanafi mewajibkan, mazhab Syafi'i mensunahkan. Tapi mazhab Syafi'i jemaah bukan menganggap sunnah sebenarnya. Menganggap sunnah kifayah. Jadi Hanafi mewajibkan, Hanbali dan Maliki sunnah muakkadah, Syafi'i mengatakan sunnah kifayah. Nah ini apalagi istilahnya kan? Kalau fardu kifayah kita tahu kan, fardu kifayah itu kalau ada yang sedang mengerjakan kita nggak wajib. Beda sama fardu ain, semuanya wajib. Contoh fardu kifayah, ada orang meninggal dunia, kalau sampai ada yang nggak mau mandikan, nggak mengkafarkan, seluruh kampung berdosa. Itu fardu kifayah. Nah, mazhab Syafi'i menghukumi kurban itu sebenarnya dengan istilah sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah gimana? Kalau ada keluarga yang sudah melaksanakan, maka pahalanya meluber kepada seluruh isi keluarga tersebut yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi sebenarnya yang tepat kalau di mazhab Syafi'i sampai kalau kurban itu cukup satu nama, istri dapat, istri anak-anak, salah, istri sama anak dapat semuanya. Kebalik dari Pak Iwan, tolong nanti rekamannya di itu dapat sampai ibu bapak kita meninggal. Kenapa? Karena sunnah kifayah. Karena kalau ada jamaah, Ustaz saya mau korban ini saya bawa 2 ekor, ini saya sama anak saya yang kedua. Kok gitu Pak? Iya, karena istri saya sama anak saya pertama sama anak ini sudah kurban tahun lalu, jadi gantian. Nah ini sebenarnya gimana dimana nggak tepat. Itu kurban atas nama keluarga tersebut 2 ekor. Walaupun atas nama bapaknya, anaknya, istrinya semua dapat. Walaupun atas nama anaknya, sebelum yang penting belum pecah keluarga, masih satu rumah, itu pahalanya semua ke situ. Nah sehingga apa maksud saya? Kalau kita ingin kirim pahala kepada orang meninggal dunia, kepada ibu bapak kita, loh kita motong sudah dapat kan? Kita anaknya, kita motong tuh dapat ibu bapak kita pahala. Tapi Ustaz supaya pahalanya lebih besar, nah ini baru siasatnya. Hubungi adik kakak keluarga kita. Mas, korban gak ini tahun ini? Ada deh korban apa? Perasaan. Korban perasaan. Transfer barang. Rekeningnya ganti gak? Oh masih, pacar itu aja. Kirim. Beli ya kambing. Nanti orang tua kita berarti dapat pahala dari mana? Dapat pahala dari kita dan dapat pahala dari kakak kita. Masih kurang adik kita, bahkan siapapun yang jadi ahli waris kita juga. Enak kan? Fikir itu begitu cuma. Gak usah kita berantem, cari siasat banyak infak. Dan itu cuma pahalanya bisa lebih besar. Kita pahala kirim ke orang tua kita, nyenangkan beliau yang di alam kubur, juga nyenangkan saudara kita. Pasti senang kan namanya saudara dikasih kambing, dikasih sapi. Yang penting dipotong kan, sampai begitu dikirim ditransfer, nggak ada yang dipotong. Diberikan apa? Di HP baru. Baik, itu solusi. Kemudian di mana diberitakan Allah? Bagaimana kurban orang yang belum akikah? Jadi sering betul yang nanya teman. Gak masalah aja mas. Antara kurban sama akikah itu 2 syariat yang berbeda, tidak saling melengkapi, tidak saling mengganggu. Orang yang akikah tidak berkurban boleh, orang yang kurban tidak akikah juga tidak masalah. Kenapa cuma? Karena 2 syariat ini berbeda. Makanya kan ada bahasa yang tempoh hari sudah saya sampaikan, ibadah itu ada yang boleh digabung. Ibadah wajib sama wajib nggak boleh. Ibadah wajib sama sunnah ada yang bolehkan, tapi mayoritas ulama nggak boleh. Tapi sunnah sama sunnah boleh.
Sampai masuk ke masjid, mau sholat tahiyatul masjid sama sholat qobliyah nggak nutup. Ya, Korea sama Jepang ini sudah menunjukkan waktu mepet-mepet. Sholat 2 rakaat, niat sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat hajat, sholat taubat, kalian tidak apa-apa, dapat pahala sebenarnya. Kenapa? Sunnah digabung sama sunnah. Nah, kurban itu hukumnya sunnah. Akikah hukumnya apa? Sunnah juga. Tapi kenapa menurut mayoritas ulama nggak boleh digabung? Karena sifat ibadahnya berbeda. Kurban itu adalah sembelihan untuk diri kita sendiri, akikah adalah sembelihan untuk orang lain. Maksudnya adalah anak kita, kan dia bukan diri kita gitu. Nah, sehingga tidak boleh digabung menurut mayoritas ulama. Sehingga orang boleh kurban, boleh juga akikah. Kalau pertanyaannya Ustaz, mana lebih afdol? Kurban dulu atau mengakikahkan anak? Kalau kasusnya sih, kasusnya ini kasus umum, artinya kondisi ya ini belum masuk Idul Kurban, belum masuk tanggal 10, 11, 12. Maka mayoritas ulama mengatakan akikah lebih afdal. Kenapa? Karena akikah ini syariat seumur hidup sekali. Anak kita itu jemaah diakikahkan bukan tiap tahun kayak ulang tahun, enggak, seumur hidup sekali. Sedangkan kurban itu masih terulang setiap tahun. Ya. Sehingga menurut sebagian ulama, kalau kondisinya longgar, akikah anak didudukan, kurban boleh digeser. Tapi kalau sudah kondisi masuk Dzulhijjah, sudah masuk apalagi tanggal 10, 11, 12, yang lebih disunahkan adalah kurban. Kemudian apa hukum jamaah makan-makan saat penyembelihan kurban? Nah, ini pernah ditanyakan lama, 2016 ini pernah saya bahas. Pak Iwan ini udah lupa. Yang lain itu sudah lupa. 2016 ya. Masih ingat? Masya Allah. Kalau Pak tadi kan Masya Allah. Diganti. Gak apa-apa, aku pantau isinya. Saya juga kedua. Masya Allah. Gimana kalau ini pernah ditanyakan Masjid Allah, kasus di Allah. Jadi katanya ada seorang ustaz berfatwa mengatakan bahwa kalau ada jemaah itu makan rame-rame daging kurban itu nggak sah. Jadi kasusnya termasuk Allah ini kalau motong mbak, itu biasanya ada daleman-dalemannya dimasak duluan, ya. Terus dikonsumsi untuk yang panitia, gitu. Katanya nggak boleh dan sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, karena tentu beliau menjawab sudah dari ilmu yang beliau ketahui. Ya, beliau tahunya begitu, beliau nggak salah. Tapi menurut pendapat 4 mazhab, nggak masalah dia. Nggak masalah. Ditinjau dari mana coba? Coba kita lihat ya, ibadah kurban itu dagingnya bukan zakat. Jadi daging kurban bukan zakat yang harus dibagikan 8 asnaf. Kurban itu boleh dimakan orang kaya, boleh makan? Boleh dimakan kepada orang miskin, boleh dibagikan ke tetangga, boleh dibagikan ke siapapun. Bahkan ulama membolehkan dibagikan kepada non muslim. Ulama hanya berbeda pendapat. Kurban itu kepada non muslim hukumnya mubah atau makruh, karena mengharamkan. Sebagian ulama memakruhkan, mengatakan bahwa dengan diberikan kepada orang non muslim itu hukumnya makruh. Dengan beberapa dalil, kok bisa memberikan kepada orang non muslim, pada orang Islam banyak belum menerima. Tapi sebagian ulama membolehkan. Bahkan itu bisa bagus sebagai sarana dakwah. Kita punya tetangga yang non muslim. Oke, orang tuanya mungkin dia bisa beli ke pasar. Tapi anaknya, kalau dia ingat, saya ingat betul ada mu'alaf masuk Islam. Tetangga saya kalau ketua Poso tahun 2021 itu tetangga saya masuk Islam baru berapa hari gitu. Tahu gimana? Kenapa? Karena dia punya kenangan ketika masa kecil. Itu kalau masa kecil dia senang orang Islam motong hewan dan dia selalu dapat bagian. Dia dapat bagian dan itu menyebabkan dia sampai sekarang terkenal dan kemudian dapat hidayah dan itu menjadi asbab hidayahnya. Nah, kalau kepada non muslim saja boleh jangan. Apalagi kepada panitia. Apa yang menyebabkan dia tidak boleh dapat daging? Lalu jangankan panitia yang ngotot-ngotot, yang motong, yang kotor kayak gitu. Ada orang begitu pemotongan, nonton, foto-foto. Begitu kecipratan dikit, dia basuh, pokoknya nggak mau kotor sama sekali. Pokoknya duduk manis dia. Begitu dia habis nonton selesai, kita kasih 2 kresek, boleh nggak? Boleh, tidak jadi masalah. Kenapa? Dia orang Islam, dia juga manusia. Kenapa kita kasih? Kalau ke orang seperti itu boleh, kenapa kita tidak boleh? Nah, sehingga hadirin oleh Allah nggak masalah. Panitia boleh makan buat kurban. Kenapa? Alasan ustaz yang tidak membolehkan itu karena kurban itu titipan dari mudhahi, titipan dari orang yang berkurban untuk dibagikan. Kalau nggak dibagikan berarti kita khianat. Logikanya betul, tapi salah tempat. Di Arab Saudi jemaah itu tidak ada panitia kurban.
Tidak ada panitia kurban. Kalau bapak ibu misalnya memotong kurban, itu nggak ada di masjid-masjid, nggak ada. Perginya kemana? RPH. Ya, pergi ke RPH. Saya mau nanya, kalau sampai antar ke RPH, Pak, tolong sapi saya dipotong. Begitu kita datang mau ngambil dagingnya, tiba-tiba pahanya dimakan sama dia, kaki semuanya, tinggal apa? Ekornya. Pak, mana sapi saya? Sapi apa? Ini potong tadi. Habis lah. Dan saya makan. Itu ekornya kalau mau. Saya menanya jemaah di belakang. Itu kira-kira halal atau tidak halal? Itu baik betul sama Pak Samsi. Saya datang potongkan sapi untuk akikah, untuk apa gitu, ternyata dimakan sama dia. Kan akadnya kalau ke RPH, dia motongkan atau kita kasih ke dia? Kan motong, kita bayar kan? Itu jelas kita keberatan Pak. Wah, Pak ini gimana sih? Oh, saya mau motong, nanti mau saya ambil kok dimakan. Sekarang kasusnya apakah sama dengan panitia masjid? Enggak Pak. Orang kalau ngantar hewan ke panitia masjid, dia sudah paham. Kalau diserahkan ke masjid artinya apa? Pasang botokan, potong, bagi ke siapapun, terserah apa panitia. Betul atau betul? Kecuali kalau misalnya ada yang ngomong gini, Pak, saya potong sapi di sini, saya nitip aja potong, tak saya ambil. Itu nggak boleh, Pak. Itu akad. Ya, sama dengan pesantren itu ada gitu. Kan macam-macam orang tuh. Ada yang potong, udah santri, itu paling top, Pak. Ya, potong udah pasrah. Ada yang tak bisa saya nanti paha sebelah kanan. Paha ini masih jauh sebelah kanan ya. Jadi kita menitengi dan sampai kebaliknya paha. Ada yang bisa saya paha yang kanan sama kaki depan. Ada lagi Bu sama jantungnya. Apalagi sama anu Pak, iganya sama masalahnya. Ada lagi torpedonya. Ada lagi sekaliannya kok saya jadi bawa gitu. Semuanya diminta. Itu boleh. Ada yang begitu. Tapi penting lah ya kita pakai. Hadirin yang dimuliakan Allah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang ketika menyerahkan kurban ke masjid, dia sudah tahu panitia itu akan membagi. Kecuali kalau kasusnya jemaah, ini sapi dipotong 11 ekor. Sapi dipotong 11 ekor. Ternyata yang dibagikan itu cuma 2 ekor, Pak, dagingnya. Terus yang 9 itu mana? Ya itu tadi sama buto hijau dimakan semua di sini. Ini panitianya ini ada sah sisa. Cuma lain kali jangan kurban kat luar. Masa ada 9 ekor dimakan sendiri gitu. Ya, itu pemahamannya begitu dari program. Sehingga boleh panitia nggak apa-apa makan, apalagi dimakan cuma jeruan dan seterusnya. Mau satu sapi aja kalau jemaah riba juga nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kulitnya bagaimana jemaah? Ada yang katanya kulitnya itu dijual. Kalau kita kembalikan ke pendapat mazhab, 3 mazhab mengatakan tidak boleh. Syafi'i, Maliki, Hanbali. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, man yabi'u jilda udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Kalangan mazhab Syafi'i memaknai hadisnya jelas bahwa siapa menjual kulit kurban, dia seperti tidak berkurban. Ya. Tetapi jemaah, bukan fikih kalau nggak berbeda pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan hadis ini tidak menunjukkan keharaman, cuma nggak baik saja. Ya, karena banyak kalimat Nabi begitu jemaah. Siapa yang nggak begini, la iman lahu. Kan gitu. Siapa yang tidak melakukan ini tidak ada iman baginya. Apakah kita kafir gara-gara tidak? Maksudnya tidak sempurna iman kita. Ya. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Apakah berarti kalau ada orang tidak memuliakan tamu kafir? Kan ya? Maksudnya tidak sempurna imannya. Nah, kata mazhab Hanafi hukumnya boleh, cuma makruh. Tapi kalau ada manfaat, hukumnya itu makruhannya hilang. Misalnya apa? Kulitnya cuma dibuang, kulitnya malah jadi sampah. Maka kata mazhab Hanafi boleh. Kenapa jemaah? Perbedaan ini karena jemaah beda antara orang Arab sama orang Indonesia. Orang Indonesia ini terkenal anti mubazir. Jadi kalau motong itu semuanya kan kita makan coba. Wong congornya sapi itu jadi apa? Rujak cingur. Lidahnya jadi apa Pak? Sate Padang, wah enak banget kan. Sampai saya pernah ke Surabaya, mampir itu ada sup torpedo. Sup torpedo sapi kambing. Itu pelanggannya datang penjualnya banyak ibu-ibu malah. Paham nggak orang ini? Itu torpedo sapi itu lah ibu-ibu. Wow, ibu-ibu tuh suka sama kayak gini. Coba ini, arti lu baca kulit buat krecek kita. Orang Arab nggak begitu. Saya di Mesir itu begitu beli ayam. Pak beli ayam berapa? 2 ekor. Dipotong. Kepalanya dibuang, kakinya dibuang beneran. Itu brutu namanya ekor itu. Padahal enak sih brutu juga. Itu dibuang.
sayap itu dibuang, dibelah semuanya dibuang. Saya bilang beli ayam 2 ekor dibuangin semua nih, sisa apa saya dapat? Saya bilang ke orangnya, Pak itu yang itu kenapa? Oh itu sampah, boleh nggak saya bawa pulang? Tapi kalau bawa pulang sampah, ya tapi boleh nggak saya bawa pulang? Ya boleh. Ambil kresek saya ambil, lihatin orang. Besok begitu saya beli ayam, saya tungguin aja istilahnya. Tungguin kalau sudah berapa ekor kumpulin. Lama-lama penjualnya ini penasaran aja, orang di Indonesia ngapain sih ngumpulin sampah gitu. Pas pada duhur ingat betul saya. Mat, saya boleh nggak mungkin ke Sakoh, ke asrama, ke apartemen? Boleh lah. Makan kan? Itu ada ceker itu kan sup gitu kan, orang Mesir kan suka sup. Hati-hatinya semuanya kita masakin makan. Enak ya, enak ternyata masakan ini. Besok gara-gara itu saya mau ambil udah nggak boleh, kakak nggak boleh, kan bayar. Indonesia gitu. Makanya Bapak kalau baca hadis Nabi, Rasul itu pernah motong sapi itu kepalanya dipendam, kakinya itu dipendam, kaki ujung-ujungnya cuma diambil pahanya saja, rusuknya semuanya dipendam. Kita mungkin kalau lihat Nabi cara motong sapi itu kita bilang, oh itu bazir Nabi, ya, semuanya dibuang itu. Nah, hukum ini perbedaannya begitu. Kalau di Indonesia jemaah kulit ini masalahnya dimanfaatkan, sehingga kalau bisa jemaah jangan dijual, ya supaya sisa orang itu kan, ya, khawatir kita jatuh ke dosa tadi kan, karena ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kalau ingin dimanfaatkan, kulit itu dikumpulkan terus dihadiahkan. Dihadiahkan ke siapa? Ya kehadiahkan yang pertama ke orang yang pengertian lah. Misalnya kulit ini sapinya berapa 11, kambingnya berapa belas gitu. Kita serahkan ke beliau, sama beliau dijual. Kan udah dihadiahkan boleh dijual. Cuma dia dijual, uangnya dimasukkan ke kas masjid. Nah itu pengertian banget itu kan. Nah dicari yang begitu, dibisikin. Pak mau dikasih sapi kulitnya? Mau. Tapi ngerti kan? Ngerti, mari ikut pengajian satu hari. Nah sudah. Jadi pas pemotongan kasih ke dia. Katanya bukan di masjid sini Pak, masjid Subrana. Insyaallah. Salah sasaran jadi. Baik gimana? Ini masih banyak sekali pertanyaan terkait Robert. Kalau ada yang menambahkan, silakan. Ada pertanyaan? Boleh, Pak. Kalau panitia tidak boleh menggunakan fasilitas masjid. Tidak boleh menggunakan fasilitas masjid. Masjid. Kalau memang misalnya gunakan, itu harus dibayar dari uang kumpulan daripada kurban. Itu gimana? Apakah ada yang membolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kaidahnya memang al-mu'minu ala syurutihim. Orang mukmin itu terikat dengan kesepakatan. Di zaman dahulu, namanya masjid itu peruntukannya memang hanya untuk sholat. Maka kalau ada orang menggunakan fasilitas masjid bukan kaitannya dengan sholat, maka bisa jadi ulama yang mengatakan tidak boleh. Contoh misalnya kasusnya orang dia masuk ke dalam masjid dan kemudian dia mengambil beberapa bagian dari masjid dan dimanfaatkan untuk kegiatan misalnya kegiatan ramah tamah, tidak boleh. Tetapi jemaah dimuliakan Allah, inti dari ketidakbolehan bukan karena diharamkan, karena menyelisihi niat wakaf. Orang wakaf ke masjid itu niatannya untuk sholat, untuk ibadah yang ada di dalam masjid tersebut. Nah, sekarang masjid itu kan fungsinya sudah banyak, walaupun di zaman Nabi juga seperti itu. Ya. Ada taklim, ada pengajian, ada. Kalau kita pakai hukum akadnya pakai akad lama, ini saya nggak boleh loh pakai mic ini. Karena untuk sholat ini, untuk apa? Itu taklim. Padahal taklim itu sekarang adalah bagian daripada memakmurkan masjid. Nah sehingga kalau kita kembalikan kepada akad, orang yang wakaf ke masjid ini dilihat akadnya apa. Kalau mereka memahami masjid ini akadnya hanya untuk listrik, air, penggunaan wudhu. Orang mampir mandi nggak boleh, haram hukumnya. Kalau jelas Pak, saya tahu nih orang wakaf masuk atau masuk ke kotak masjid, tulisannya gitu kan, ini hanya untuk air, masjid dan maka seperti itu. Tapi kita ketahui bersama, nggak mungkin orang zaman sekarang meniatkan begitu. Ketika mereka menyerahkan uangnya, menyumbangkan dananya untuk masjid, mereka sudah ngerti Pak, itu untuk kemakmuran dan kemaslahatan masjid. Maka aktivitas apapun yang itu berkaitan dengan kemakmuran dan kemaslahatan masjid itu pasti halal dan boleh. Ya, termasuk ngecas HP, hukumnya boleh haram. Kenapa? Kalau orang nggak biasa, ini nggak pernah ada orang ngecas begitu. Tapi kalau orang sudah ngerti bahwa
masjid itu tempat mampirnya musafir, orang mampir nggak apa-apa jemaah. Karena penyumbangnya itu pasti lihat kalau masjid ini dimanfaatkan untuk hal seperti itu. Nah sehingga kalau ada misalnya jemaah huruf, dia menggunakan manfaat masjid, air dan sebagainya, nggak apa-apa jemaah. Loh, mereka datang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau di situ memang ada kesepakatan bahwa di sini nggak boleh dana masjid digunakan kecuali untuk sholat, ya, sholat wajib atau sholat jenazah. Ya sudah, berarti kita yang lain nggak boleh memanfaatkannya. Nah sehingga kurban itu masuk ke dalam pengertian memakmurkan masjid. Nggak apa-apa jemaah dimulakan Allah. Dan kalau ada yang nggak bolehkan, berarti masjid itu memang dari awal disepakati tidak boleh aktivitas penyembelihan. Tapi kalau jemaah melihatnya sudah umum, tiap tahun dilaksanakan, dan yang nyumbang di sini kan bukan Sultan Brunei kan? Kecuali kalau kemudian Sultan Brunei lah, Sultan Brunei saya boleh telepon dulu. Sultan maksudnya. Ini gimana nih? Mulai beralih fungsi nih, saya potong-potong korban. Nah kalau beliau bilang boleh, boleh. Karena beliau wakaf. Tapi kalau beliau bilang jangan. Nah, ini bikin kurang saldo ya, jangan. Nah tapi kalau penyumbangnya hanya orang-orang sini dan izin itu jemaah, izin itu memang ada begini. Ini yang lebih bagus yang keluar dari khilaf. Datangnya semua penyumbang, boleh pak, yang boleh pak, boleh. Izin yang kedua jemaah dengan pemakluman. Izin itu gak harus permisi, tapi apa? Nampakkan, terus kemudian gak dilarang, itu sudah izin. Misalnya nih, jemaah dimulakan Allah, yang punya otoritas ini Pak Imam. Terus sampai ini boleh nggak ya di sini mukul badan dalam masjid, gitu. Kalau Pak Imam lihat, terus dibiarkan, itu bisa menjadi hukum pembolehan. Kenapa? Karena beliau punya hak melarang kita di situ. Tapi kalau beliau jangan, nggak boleh. Kemudian kita nggak izin. Kok nggak boleh? Kenapa? Ribut di masjid. Tapi ini cuma sekali Pak hanya nih. Kalau beliau kemudian karena diminta izin mengizinkan, maka hukumnya jadi boleh. Sehingga kesimpulannya, kalau menurut kami, umumnya masjid-masjid Indonesia karena umum dilaksanakan tidak mengapa Pak menggunakan air dan fasilitas masjid, masuk listrik atau apapun untuk kegiatan apapun yang berkaitan dengan dakwah dan aktivitas keagamaan. Jadi pendapat insya Allah yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, monggo. Terkait dengan Kita. laki-laki itu kan kambing dua. Iya. Bisa nggak itu dicicil artinya tahun ini? Oh, ya. Baik. Akikah dicicil lah. Kalau cicil dengan cara 1 ekor atau 2 ekor nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu cicilnya pergi ke frozen, ikut cari kaki dulu, jadi kepala dulu itu nggak boleh. Dan kemarin ada jemaah tiga nanya, Ustaz, kurban boleh nggak frozen? Kenapa? Tempat Ustaz mahal, 3 juta. Ini ketemu ada kambing harganya 1,5. Ini mau dibeli aja. Boleh Ustaz ya? Ya nggak repot motong lagi. Bah, curiga saya. Ternyata nggak repot motong itu lah, sudah frozen lagi. Ya Allah. Jadi kalau cicilan boleh, bahkan kurban akikah itu 1 ekor pun sebenarnya sudah sah. Misalnya ini kita kurban akikah anak kita kan harusnya 2. Kita misalnya cuma mampu 1 ekor nggak masalah. Sebenarnya ulama mengatakan 2 ekor itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Allah bisa. Monggo bisa ada lagi waktu. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, misalnya ada yang mualaf, tiba-tiba dia ingin berkurban, tapi pahalanya itu ditujukan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, tapi masih non muslim, belum muslim. Kira-kira gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas dimana Allah kalau kepada orang meninggal muslim saja ulama berbeda pendapat, apalagi kepada orang yang di luar Islam. Tetapi yang jelas bedakan antara hukum sama dakwah. Kalau hukum itu ya jelas kan ada hitam, ada putih, ada gitu. Tapi kalau dakwah itu dimana Allah lebih kepada terusan kita. Kalau kita bilang nggak bisa Pak, itu kurang raka sudah. Itu tidak, bukan cuma nggak kurban, bisa murtad lagi ya kan. Nah jadi kita sampaikan bahwa gini Pak, kalau kurban untuk niat niat orang meninggal dunia dalam Islam itu sampai nanti yang niat itu pahalanya sudah nyampe kepada orang meninggal dunia. Kalau dia mengatakan enggak, ada aku baca dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab dan dalam kitab, berarti bukan malah Pak itu. Kiai yang menjadi malah, kitab dia tahu. Kalau dia, oh iya, kita arahkan, kita sampaikan, karena kasihan kalau ibadah dia menjadi sia-sia. Kalau maksimalkan sia-sia aja, dia nggak dapat pahala. Sehingga kita sampaikan sampai niat untuk yang hidup nanti pahalanya itu sertakan. Sehingga kalau kurban itu kan boleh seperti ini. Hadza minni wa iyali. Ini untukku dan untuk keluargaku. Jadi keluarga itu semua tenang. Atau kalau kita mau sebut namanya ini dariku dan istriku, namanya ini anakku ini dan sebagainya juga boleh. Demikian umar. Lagi? Monggo.
Kita luas yang banyak pendapat nih. Jadi kami alhamdulillah gimana Ustaz? Kan ada beberapa pendapat nih. Pilih yang mana? Ya, kita kan nggak tahu nih mana Betul. yang kuat nih. Betul. Apa kita boleh mencoba misalkan bisa aja yang paling ringan diambil atau ini Betul. Masya Allah. Pertanyaan bagus ini. Waktunya kurang dijawab ya. Tinggal 6 menit. Gimana dibilang Allah? Berhadapan dengan perbedaan seperti itu, bagaimana sikap kita? Saya pakai analogi dulu. Saya dulu pernah punya teman di kampung. Orangnya udik. Kampung saya dulu aslinya udik juga. Cuma sok kota gitu. Begitu saya ajak ini ke Bontang, kemudian saya ajak pas itu undangan nikah teman, prasmanan makan. Teman tahu sendiri bagaimana orang kalau nikah, apalagi orang yang berada. Makanan saudara. Lu orang Pak di situ semuanya nah, makanan ada kambing bakar, ada ini semua makan. Tahu dia. Orang pada senang, dia ngapain? Diam. Dia bingung. Ustaz, ini dia ngambil Pak. Dia bingung Pak. Ambil mana gitu. Akhirnya dia jadi nggak ngambil, ujungnya dia cuma ngambil ulup itu sama ayam saja. Oh biasanya di kampung begitu. Jadi begitu banyak ragam makanan itu bukan malah senang tapi malah bingung. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ada sebagian pihak ketika disodorkan pendapat yang berbeda-beda ini, fitrahnya kan senang, Islam luas, kita bisa pilih sesuai dengan yang mampu kita lakukan, tapi malah bingung. Bahkan yang lebih parah bukan cuma bingung, Mbak. Akhirnya pada saat ada yang nyalah-nyalahin. Ini semuanya salah ini. Orang makan satu mana bisa dihabiskan? Padahal bukan dimakan untuk dihabiskan, tapi untuk dipilih sesuai dengan selera. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh agama itu dipilih dan dipilih? Jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Karena ada dari Nabi SAW, Aisyah mengatakan, Rasul itu kalau dipilihkan kepada dua pendapat, maka beliau akan pilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Jadi kalau kita dihadapkan kepada pilihan pendapat jemaah, pilih yang paling mudah selama itu tidak dosa. Permasalahannya dosa itu apa? Dosa itu kata para ulama, kalau kita ingin lari dari syariat. Misalnya nih, mau nikah, nikah itu kan syaratnya harus ada saksi, ada wali, ada mahar, itu malah sunat saudara syariat. Kadang anaknya mau, orang tuanya nggak setuju. Ya. Ada anaknya mau, orang tuanya setuju, saksinya nggak mau. Macam-macam lah gitu. Akhirnya dia campur mazhab itu kan. Dia pakai mazhab Syafi'i, mahar nggak wajib. Dia pakai lagi mazhab Hanbali itu nggak mewajibkan adanya saksi lah. Nanti dia pakai lagi mazhab Hanafi yang nggak perlu adanya wali. Tinggal berdua aja masuk hotel. Ini nggak boleh jelas. Ini jelas dosa, ini jelas haram. Kalau begini, sebagaimana kaidah para ulama, man tatabul khos faqad tasamza. Siapa yang sengaja mencari-cari kemudahan, maksudnya nyari supaya selamat dari agama, nyari-nyari yang mudah, maka dia zindik. Orang ini orang yang sangat parah, rusak dalam beragama. Tapi jemaah, kalau motivasi kita ini untuk keringanan dalam beragama, contoh nanti jemaah haji termasuk Pak Iwan pergi tawaf. Bayangkan kalau dia tetap kekeh sama mazhab Syafi'i. Setuhan kawan ini sampai batal, nggak akan selesai tahunnya beliau, nggak akan selesai, saya jamin. Kalau sampai bisa pakai mazhab Syafi'i, potong yang jadi saya, kuku saya, iya, nggak bisa. Beliau kemudian harus pakai pendapat mazhab apa? Mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki yang membolehkan. Maksud saya begitu gimana? Kita pilih pendapat itu yang mudah, tetapi pendapat yang membawa kepada kemaslahatan. Yang motivasinya itu tadi. Ya. Nah, jadi gimana Ustaz? Kalau orang dengan dihadapkan kan ada yang nyari-nyari kemudahan. Kita kan nyembah Allah yang Maha Tahu. Kita bukan nyembah fikih. Fikih itu aturan. Kita nyembah dengan cara mempermainkan fikih. Lawan Allah Maha Tahu. Ya, Anda tidak benar. Nah, sehingga fikih yang ada ini untuk orang awam jemaah pilih yang paling mendatangkan maslahat kebaikan. Kalau nggak tahu, karena kita kan sama anak kecil, Pak, aku pilih yang mana? Pilih deh yang bagus menurut dirimu. Anak kecil nggak ngerti, Pak. Kita tunjukkan ya. Oh, ini yang bagus untuk kamu. Kamu kan belum tahu. Ini yang bagus. Nah, kita yang bagus untuk kita siapa? Tanya ke ustaz kepercayaan kita. Sehingga sebenarnya kata para ulama, orang awam itu nggak bermadhab. Orang awam itu madhabnya gurunya. Sampai cari ustaz yang sampai percaya agamanya, keilmuannya, oh ya, kata dia aja. Nanti nggak usah nanya apa, ustaz saya ini gini aja, Anda ikut madhabnya. Ikut pendapat itu, ya gitu lah kalau bisa mas. Sampai kalau bisa ini kan banyak ya, tinggal salaman aja kan. Cuma kalau bisa bulanannya rutin, ya. Nanya terus aku nggak bulanan kan. Ya pasal aja ya. Buktinya di sini ya. Pak Imam ada. Tinggal Pak Imam misalnya disepakati boleh tuliskan.
Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, sudah mendekati Isya. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.